Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ivan. Jadi dalam sesi menuju tes CPNS tahun ini, maka kita akan melanjutkan beberapa pembahasan soal. Terkhusus pada video ini kita akan membahas beberapa contoh soal terkait tentang tes TIU ya, untuk subtes aritmatika sosial pada bagian rata-rata. Kalau begitu langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Joko pergi ke toko buah membeli 1 lusin jeruk, apel, nanas, mangga, anggur, rambutan, kelengkeng, dan salak. Rata harga 1 lusin buah-buahan itu adalah Rp22.500 per lusin. Joko kemudian menambahkan 1 lusin jeruk sehingga rata harga menjadi Rp22.700 per lusinnya. Berapakah harga dari 2 buah jeruk? Jadi langkah pertama kita analisis soalnya terlebih dahulu. Jadi pada soal ini kita diberikan informasi rata harga 1 lusin buah-buahan itu mulai dari jeruk sampai dengan salak adalah Rp22.500. Perlu ditekankan bahwa bukan berarti harga masing-masing buah-buahan 1 lusinnya itu adalah Rp22.500. Tidak ya, tapi bisa saja itu harganya bervariasi. Tapi kalau kita jumlahkan semua harga total dari masing-masing buah tersebut, maka per lusinnya itu kita dapatkan harga sebesar Rp22.500 per lusin. Kemudian di sini Joko menambahkan lagi 1 lusin jeruk, sehingga apabila Joko menghitung ulang, maka didapatkanlah harga rata-rata untuk ke-9 jenis buah itu adalah Rp22.700 per lusinnya. Di sini karena soalnya menyatakan 1 lusin, berarti kita sebutnya item saja ya. Jadi pada kondisi pertama ada 8 item lusin. Kemudian untuk kondisi kedua itu tertambah lagi 1 item, jadi ada 9 lusin. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Langkah pertama adalah kita harus mencari terlebih dahulu berapa harga total dari masing-masing kondisi yang diberikan. Nah, secara matematis itu persamaan harga total apabila kita hubungkan dengan rata-rata itu bisa kita tuliskan dalam bentuk persamaan harga total sama dengan ratanya dikali dengan jumlah buahnya. Oke, jadi untuk pada kondisi pertama kita peroleh itu harga ratanya adalah Rp22.500. Kemudian ada 8 buah jumlah jenis buah mulai dari jeruk sampai dengan salak, berarti harga totalnya itu yakni sebesar Rp180.000. Sekarang kita masuk pada kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua itu bagaimana atau apa harga totalnya apabila kita menambahkan lagi 1 lusin jeruk. Oke, berarti dari jumlah buah yang awalnya 8 maka dia akan menjadi 9. Sehingga harga total untuk 9 item atau penambahan 1 lusin jeruk itu kita peroleh Rp22.700 kita kalikan dengan jumlah buahnya. Oke, karena itu dalam kasus kita itu jeruk ada 2 ya. Kemudian sisanya itu mulai dari apel sampai dengan salak masih tetap sama, berarti ada 9 buah item. Sehingga kita peroleh harga total setelah penambahan 1 lusin jeruk itu yakni sebesar Rp204.300. Berdasarkan dua data ini ya, data sebelum penambahan dan setelah penambahan 1 lusin jeruk oleh Joko, maka kita bisa mencari berapakah harga dari 1 lusin jeruknya. Jadi dengan cara kita selisihkan saja harga total dari penambahan 1 lusin jeruk dikurangkan dengan harga total sebelum penambahan jeruk, atau Rp204.300 kita kurangkan dengan Rp180.000, maka kita peroleh harga yakni Rp24.300. Sehingga dari sini maka kita bisa mencari berapakah harga dari buah jeruknya dengan cara
Harga 2 jeruk yakni 2 per 12 atau 1/6 kita kalikan dengan harga dari satu lusin jeruk, yakni Rp24.300. Seperti yang kita ketahui bahwa satu lusin itu ada 12 buah. Berarti kalau kita ingin mencari 2 jeruk, berarti 2 buah dibagi dengan 12. Kalau kita ingin mencari 4 buah jeruk, berarti 4 buah dibagi dengan 12. Karena pada soalnya itu dia ingin 2 buah jeruk, berarti 2 per 12 atau 1/6 kita kalikan dengan Rp24.300. Maka kita dapatkan untuk harga 2 jeruk itu yakni sebesar Rp4.050. Atau untuk harga per jeruknya itu kita cukup bagi 2 saja, kita peroleh Rp2.025. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Dalam sebuah kelas terdapat 20 siswa. Ternyata rata-rata nilai ujian matematika mereka itu adalah 85. Kemudian seorang siswa pindah ke kelas tersebut dengan nilai ujian matematika 90. Pertanyaannya, berapakah rata-rata nilai ujian matematika di kelas tersebut setelah siswa tersebut pindah ke kelas yang barunya? Nah, jadi sama kayak soal yang pertama itu kita punya dua kondisi. Yang pertama itu kondisi di mana hanya ada 20 siswa, ternyata nilai rata-rata ujian matematika mereka itu adalah sebesar 85. Kemudian ada siswa baru itu masuk membawa nilai ujian matematika sebesar 90 poin. Nah, akibat penambahan siswa baru ini dengan nilai matematika 90, berapakah rata-rata nilai ujian matematika di kelas tersebut? Jadi langkah pertama, kita cari dulu nilai totalnya. Untuk keadaan pertama yakni pada saat belum ada siswa yang pindah masuk ke kelas tersebut. Jadi nilai total sama dengan rata nilai ujian matematika dikalikan dengan jumlah siswa pada kondisi yang pertama. Pada soal kita peroleh bahwa nilai rata ujian matematika pada saat belum ada siswa baru itu yakni 85. Sedangkan jumlah siswanya itu adalah sebanyak 20. Berarti nilai totalnya adalah 85 kita kalikan dengan 20. Maka kita peroleh 1700. Selanjutnya kita cari pada kondisi kedua. Nah, kondisi kedua ini sudah masuklah anak baru yang membawa nilai ujian matematika dengan nilai 90. Oleh karena itu, nilai totalnya itu pasti dia akan mengalami penambahan, ya. Jadi 1700 kita tambah dengan 90. Oke. Kemudian karena kita ada penambahannya, maka otomatis jumlah siswanya juga akan bertambah. Dari awalnya 20 siswa, maka dia akan menjadi 21 siswa. Sehingga dengan menggunakan persamaan rata tersebut, kita peroleh bahwa ratanya itu sama dengan nilai total yang baru ditambah dengan jumlah siswa baru. Yakni 1700 kita tambahkan 90, kita bagikan dengan 21. Maka kita peroleh angka rata ujian yang baru yakni sebesar 85,24. Oke, jadi itulah tadi dua contoh soal sederhana terkait tentang bagaimana kita menggunakan pemahaman terkait tentang rata dalam membacakan kasus-kasus soal aritmatika sosial. Jika teman-teman punya pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat dan memotivasi kalian agar lebih bekerja keras lagi guna untuk menaklukkan tes CPNS tahun ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.